Malam itu, di panggung terakhir SEA Games, waktu seakan melambat. Bagi para pecinta voli Asia Tenggara, laga final antara Indonesia dan Filipina bukan sekedar pertandingan penentuan medali. Ia berubah menjadi sebuah peristiwa, sebuah momen yang akan terus diputar ulang dalam ingatan, dibicarakan di ruang-ruang diskusi, dan dianalisis dari berbagai sudut kamera. Di tengah sorotan lampu, gemuruh penonton, dan tekanan yang menyesakan, satu nama berdiri paling tinggi, Megawati Hangestri Pertiwi. Malam itu bukan milik strategi, bukan milik statistik biasa. Malam itu adalah milik 26 spike. Angka 26 terdengar sederhana, namun di lapangan ia menjelma menjadi 26 ledakan yang memukul kesadaran semua orang yang menyaksikan. 26 kali bola dipukul dengan keyakinan, kecerdasan, dan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Setiap spike bukan hanya menghasilkan poin, tetapi juga membangun atmosfer intimidasi. Arena tidak hanya menyaksikan kemenangan, tetapi sebuah penghakiman. Megawati menguasai langit dengan lompatan, menguasai lantai dengan jatuhnya bola, dan menguasai denyut jantung pertandingan dengan pilihan-pilihan yang nyaris selalu tepat. Semua itu terekam dengan cara yang membuat siapapun sulit berkedip. Kamera belakang baseline menangkap sudut lompatannya yang terasa melawan logika, seolah tubuhnya menolak gravitasi. Kamera samping memperlihatkan timing yang nyaris sempurna. Bagaimana tangannya menghantam bola tepat di celah blok, menghancurkan formasi pertahanan Filipina. Kamera depan mempertegas satu kenyataan pahit bagi lawan. Tidak ada ruang, tidak ada celah, dan tidak ada kesempatan untuk bernapas. Dari sudut manapun dilihat, spike-spike itu tetap mematikan. Yang membuat 26 spike ini terasa mencekam, bukan hanya kerasnya bola menghantam lantai, melainkan cara Mega memilih momen. Ia tidak selalu memukul dengan kekuatan penuh. Ia membaca posisi tangan bloker, mengamati langkah libero, dan memanipulasi tempo serangan dengan ketenangan seorang pemain matang. Ada spike silang yang membuat pemain Filipina terdiam sepersekian detik, seolah bertanya dalam hati, dari mana sudut itu datang? Ada pula spike lurus yang menghantam garis, jatuh tepat di antara dua pemain. Sebuah ruang yang secara teori seharusnya tidak ada. Mega tidak bermain tergesa-gesa, ia bermain dewasa. Ia bermain seperti seseorang yang telah melewati jatuh dan bangkit di level tertinggi, lalu kembali dengan pemahaman baru tentang permainan. Reaksi dunia pun tidak menunggu lama. Media Korea Selatan menjadi yang paling emosional. Beberapa jam setelah kompilasi lengkap 26 spike itu beredar, judul-judul besar mulai memenuhi portal olahraga mereka. Nada yang digunakan jauh dari netral. Ada rasa rindu yang tidak disembunyikan. Mereka menyebut penampilan Megawati di SEA Games sebagai kelas yang tidak pernah benar-benar pergi. Sebagai bukti bahwa apa yang pernah ia tunjukkan di Liga Korea bukanlah kebetulan. Salah satu media olahraga ternama bahkan menulis bahwa dokumentasi khusus tengah dipertimbangkan, bukan sekedar highlight biasa, melainkan arsip visual yang membedah spike demi spike secara teknis. Alasannya sederhana namun syarat emosi. Para penggemar Korea merindukannya. Mereka rindu pada oposit dari Asia Tenggara yang berani, yang tidak gentar menantang blok-blok tinggi, yang mampu membuat arena bergemuruh hanya dengan satu ayunan tangan kanan. Spike-spike Mega di SEA Games ini terasa seperti pesan tak langsung. Seorang kolumnis Korea menuliskannya dengan tegas. Kualitas tidak pernah hilang, ia hanya menunggu panggung berikutnya. Jika Korea berbicara dengan perasaan, maka Jepang berbicara dengan angka dan sejarah. Media Jepang menyoroti satu fakta yang tak terbantahkan. Megawati adalah salah satu oposit putri dengan kontribusi poin paling dominan di ajang 2 tahunan ini. Bagi Jepang itu bukan pujian kosong, itu adalah validasi level elit. Mereka mengingat kembali bagaimana nama Mega pernah digaungkan, bagaimana ia pernah direkomendasikan dan dipromosikan oleh Giovanni Milana, sosok yang sangat dihormati dalam lingkaran voli profesional Jepang. Kini, lewat 26 spike mematikan yang terekam dari berbagai sudut kamera, Jepang melihat satu benang merah yang semakin jelas. Mega bukan sekedar pemain kuat, melainkan produk voli modern. Ia menggabungkan kekuatan fisik khas Asia Tenggara dengan disiplin taktis yang selama ini lebih sering diasosiasikan dengan Eropa dan Jepang.
Media Jepang bahkan menyoroti detil-detil kecil yang sering luput dari mata awam. Cara ia mengatur lompatan, sudut bahu saat memukul, hingga arah wrist yang menentukan jatuhnya bola. Bagi mereka ini adalah tanda pemain kelas atas. Bukan hanya mesin poin, tetapi pemecah masalah di level tertinggi. Namun reaksi paling tajam justru datang dari Turki. Media voli Turki tidak berhenti pada soal Spike. Mereka berbicara tentang keputusan. Mereka mengingat kembali bagaimana nama Megawati pernah menjadi topik hangat di Liga Voli Turki, bagaimana ekspektasi besar sempat mengiringinya, dan bagaimana Manisa BBSC pada akhirnya memilih untuk melepasnya. Ketika video 26 Spike itu menyebar luas, nada pemberitaan berubah menjadi sindiran halus yang terasa menyakitkan. Sulit untuk tidak bertanya, tulis salah satu media olahraga Turki. Apakah Manisa BBSC menyadari apa yang mereka lepaskan? Mereka lalu menyinggung kondisi Manisa saat ini, kekalahan demi kekalahan di Liga Kadinlar, inkonsistensi di sektor oposit, dan absennya figur pemecah buntu. Di saat Manisa kesulitan mencetak poin krusial, Mega justru memperlihatkan 26 cara berbeda untuk mematikan lawan dalam satu pertandingan. Itu bukan serangan langsung, melainkan cermin yang diletakkan tepat di depan wajah. Pada akhirnya 26 Spike ini bermuara pada satu kesimpulan besar. Highlight ini bukan hanya tentang Filipina, bukan hanya tentang SEA Games. Ini adalah pernyataan global. Sebuah penegasan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi tidak sedang mencari pengakuan. Ia menagihnya dengan cara yang paling kejam dalam voli, membiarkan bola berbicara. Dari Korea yang merindu, dari Jepang yang menghitung, dari Turki yang menyesal, satu laga ini mengirim satu pesan yang menggema ke seluruh dunia voli. Mega belum selesai, dan siapapun yang pernah meremehkannya, kini hanya bisa menonton ulang dari sudut kamera manapun sambil menelan kenyataan pahit bahwa mereka pernah salah menilai.